Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li zalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Pemirsa rahimakumullah, doa kami senantiasa tetap menyertai. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala urusannya, baik urusan duniawi maupun ukhrawi. Dan Allah memberikan kelapangan hati dan rizki kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Dan yang lebih penting, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kekuatan pada kita untuk tetap konsisten menjalankan segala perintahnya dan segala larangannya. Pemirsa rahimakumullah, jika dalam pembahasan yang lalu kita sudah mengenal tentang proses kejadian atau penciptaan manusia yang dimulai dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging, kemudian menjadi idham atau tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus oleh otot atau daging dan jadilah jasad fisik yang sempurna yang berkembang di dalam rahim. Dan Allah meniupkan ruhnya, summa sawwahu wa nafahu fihi mir ruh, dan akhirnya dilahirkan ke dunia. Maka pembahasan kita selanjutnya adalah mengenal unsur kejadian manusia. Namun sebelum pembahasan ini dilanjutkan, seperti biasanya kami memohon dukungan untuk tetap mensubscribe, serta like, share, dan komennya. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan dan update di channel peradaban ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara garis besar unsur kejadian manusia dapat ditinjau dalam dua segi. Yang pertama adalah unsur ruh, sebagaimana yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhih. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam tubuhnya itu ruh ciptaannya. Surat As-Sajdah ayat 9. Salah satu misteri tentang manusia adalah adanya unsur ruh. Dan hakikat ruh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sedangkan manusia hanya diberi ilmu dan pengetahuan tentang ruh ini dari Allah hanya sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang bisa diambil atau diamati lebih jauh tentang ruh adalah hanya gejala-gejalanya. Ruh di sini berbeda dengan nyawa yang dimiliki hewan, tetapi ruh yang membuat manusia memiliki kemampuan lebih dari binatang. Secara fisik, otak manusia tidak berbeda dengan otak kerbau. Susunan zat-zatnya serupa, namun secara kemampuan jauh berbeda. Manusia memiliki kemampuan berpikir. Juga hal yang khas dari manusia adalah kesadaran spiritualnya. Untuk merawat aspek ruh, manusia tidak mengetahui banyak, kecuali hal-hal yang telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya jalan agar ruhani tetap sehat. Unsur penciptaan manusia yang kedua adalah unsur materi. Pada manusia juga terdapat unsur materinya yang sudah banyak diketahui oleh manusia lewat pengembangan ilmu biologi, kedokteran, maupun yang lain. Al-Quran
menjelaskan unsur kejadian manusia dari aspek materi ini dengan menggunakan banyak istilah. Misalnya turab atau debu, seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 59. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Selain turab, Allah mengistilahkan tin. Alladzi ahsana kulla sa'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Tin adalah unsur materi kejadian manusia, yaitu tanah liat. Unsur materi yang ketiga diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fakhor atau tanah tembikar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhor. Ada juga unsur nutfah atau tetesan air. Dan air sendiri adalah merupakan unsur materi yang ada pada diri manusia, yaitu al-ma'. Meskipun ada berbagai istilah, tapi kalau kita cermati, esensinya sama, yaitu dari unsur materi seperti tanah, nutfah, ma atau air, kesemuanya adalah berasal dari sari makanan yang tumbuh dari tanah. Maka dapat dikatakan unsur materi manusia adalah dari tanah. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.